Hai, Bolo Desain. Lagi belajar desain? Atau pengen karya kamu kelihatan lebih profesional dan rapi? Tunggu dulu. Sebelum kamu mulai main warna-warni, pilih font yang paling estetik, atau nambahin stiker lucu di pojok, ada satu hal penting banget yang harus kamu kuasai dulu. Prinsip dasar desain grafis. Di video ini, aku bakal jelasin 7 prinsip dasar yang jadi fondasi dari semua desain catchy yang sering kamu lihat di media sosial, website, atau aplikasi. Ini bukan cuma buat bikin desain kamu bagus, tapi juga bikin lebih efektif dan komunikatif. Langsung aja kita mulai. Oke, prinsip pertama adalah keseimbangan. Desain yang baik itu kayak naik sepeda. Kalau gak seimbang, ya jatuh. Nah, dalam desain, keseimbangan artinya elemen-elemen yang kamu susun harus punya bobot visual yang pas, biar gak berat sebelah dan tetap enak dilihat. Ada 2 jenis keseimbangan, simetris dan asimetris. Simetris itu yang kiri dan kanan sama, kayak cermin. Biasanya dipakai buat desain yang formal atau klasik. Asimetris itu kelihatannya gak seimbang, tapi kalau ditata dengan tepat, tetap terasa stabil. Misalnya, kamu taruh gambar besar di satu sisi, lalu di sisi lain ada teks kecil tapi warnanya mencolok. Nah itu contoh asimetris yang berhasil. Prinsip kedua, kontras. Kontras ini salah satu cara paling ampuh buat narik perhatian. Misalnya, kamu nulis teks putih di background putih. Ya gak kelihatan, kan? Kontras bikin elemen penting menonjol. Kamu bisa mainin warna, ukuran, bentuk, atau jenis font. Contohnya, teks putih di atas latar hitam, font tebal dipadukan sama font tipis, atau kombinasi warna hangat dan dingin. Kontras juga ngebantu penonton langsung tahu bagian mana yang harus dilihat lebih dulu. Prinsip ketiga adalah penekanan. Kalau kamu pengen orang langsung fokus ke satu elemen penting, misalnya judul, harga, atau tombol, beli sekarang, kamu harus tonjolkan bagian itu. Caranya bisa dengan bikin ukurannya lebih besar, warnanya lebih mencolok, atau bentuknya beda dari elemen lainnya. Contohnya, tombol merah terang di tengah halaman yang isinya dominan warna netral. Mata langsung tertuju ke situ. Dan itu yang kita mau. Prinsip keempat adalah kesatuan. Kesatuan itu soal gimana semua elemen di desain kamu bisa terasa saling berhubungan dan mendukung pesan utama. Misalnya, kamu bikin feed Instagram buat bisnis kopi. Fontnya konsisten, warna senada, ilustrasinya selaras. Itu yang bikin desain kamu punya identitas visual yang kuat. Kalau semua elemen terasa cocok dan terhubung, hasil akhirnya jadi lebih rapi dan profesional. Prinsip kelima, keselarasan, atau alignment. Ini soal penempatan elemen yang rapi dan teratur. Jangan asal tempel. Semua elemen, teks, gambar, ikon, harus disusun berdasarkan garis imajiner yang jelas. Bisa rata kiri, tengah, kanan, atau pakai grid. Desain yang terstruktur itu bikin mata penonton lebih gampang memahami isi dari desain kamu. Alignment itu kunci buat kesan profesional. Selanjutnya adalah pengulangan. Repetition atau pengulangan bikin desain kamu terlihat konsisten. Konsistensi itu penting buat memperkuat identitas visual dan membangun pola yang mudah dikenali. Contoh sederhana, kamu pakai layout yang sama di setiap slide presentasi. Atau pakai warna yang sama buat tombol di setiap halaman website. Dengan cara ini, desain kamu gak bakal terasa acak-acakan, dan audiens akan lebih gampang memahami struktur dari konten kamu. Terakhir, prinsip yang sering dianggap sepele, white space, atau ruang kosong. Banyak yang kira ruang kosong itu buang-buang tempat. Padahal justru sebaliknya. Ruang kosong itu kayak napas buat desain kamu. Tanpa ruang kosong, semua elemen jadi nempel satu sama lain, gak ada jeda, dan akhirnya bikin pusing. Desain yang bagus justru tahu kapan harus berhenti menambahkan. Gunakan ruang kosong buat memberi penekanan, memperjelas isi, dan bikin desain terasa lebih elegan. Nah, itu dia 7 prinsip dasar desain grafis yang wajib kamu kuasai sebagai seorang desainer, baik pemula maupun yang udah lama berkecimpung di dunia ini. Kalau kamu bisa menerapkan semua prinsip ini, desain kamu gak cuma kelihatan keren, tapi juga bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran. Coba deh, evaluasi desain kamu selama ini. Apakah udah menerapkan prinsip-prinsip ini? Tulis di komentar prinsip mana yang paling sering kamu pakai, atau yang pengen kamu pelajari lebih dalam. Jangan lupa subscribe kalau kamu pengen dapat konten edukasi desain yang lebih dalam, praktis, dan pastinya relevan buat zaman sekarang. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, Bolo Desain. Tetap semangat, terus berkarya.